Allah seneng sama kita. Serahkan, Ramadan mah urusan Allah. Jangan grogi jalani hidup, kau lakukan kebaikan, lakukan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Kita pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laku Allah bebaskan kita semuanya dari siksa dunia dengan kesulitan dan siksa akhirat dengan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Para pemirsa TVN Upsanggrahan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bagi Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tak kunjung henti-hentinya. Demikian kita juga harus terus bersyukur kepada Allah agar Allah terus menambahkan nikmat-nikmat untuk kita semua sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan solawat yang terus kita lantunkan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup baik di dunia juga kelak mendapatkan syafaat di akhirat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVNU yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Baginda Nabi Muhammad SAW sabda, Inna Allah yahtajju bi arba'atil anfus. Inna Allah yahtajju yaumal qiyamati bi arba'atil anfusi ala arba'atil ajnasi minan nas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengemukakan 4 golongan manusia sebagai hujjah terhadap 4 golongan manusia yang lainnya. Alal aghniyai bi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Yang pertama terhadap orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang waktu di dunia banyak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditanya di akhirat nanti, mereka beralibi sibuk dengan kekayaannya, maka akan dikemukakan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang sangat kaya dan terkaya. Mungkin manusia yang paling kaya sampai saat ini. Di mana kekayaan Nabi Sulaiman memiliki 3 istana yang begitu megah dan luas. Tidak ada bandingannya. Sehingga ketika ada orang kaya, kemudian dia lalai karena kekayaannya, maka tidak bisa menjadi alasan karena Nabi Sulaiman jauh lebih kaya daripadanya. Kemudian yang kedua,
wa 'alal 'abidi bi Yusuf alaihi salam, yaitu terhadap orang-orang yang waktu di dunia ya, ditakdirkan menjadi seorang budak. Kemudian mereka banyak lalai kepada Allah. Ya, kalau sekarang ini misalnya kita menjadi seorang karyawan, seorang pekerja yang memiliki tuan, kemudian kita lalai karena mengerjakan perintah tuan kita, majikan kita, atasan kita, maka nanti akan dikemukakan Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf ya, yang kita tahu kan Nabi Yusuf nabi yang terganteng ya. Tapi sebelum jadi nabi, Nabi Yusuf luar biasa diuji oleh Allah ya. Menjadi seorang budak yang hina ya. Menjadi seorang budak yang dihinakan oleh banyak manusia, oleh banyak orang. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah sedikit pun lalai kepada Allah. Maka nanti orang yang seperti itu akan dikemukakan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian wa 'alal marda bi Ayyub alaihi salam, atas orang-orang yang waktu di dunia ditakdirkan dengan berbagai macam penyakit, yang mungkin penyakitnya itu cukup lama dideritanya, kemudian dengan penyakitnya membuat dia lalai kepada Allah, meninggalkan perintah Allah. Maka ketika ditanya sama Allah dan itu dijadikan sebagai alibi kelalaiannya, maka Allah kemukakan Nabi Ayub alaihissalam. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, termasuk diuji dengan sakit, yang sakitnya itu memakan waktu yang cukup lama ya, hampir 20 tahun lamanya. Tapi Nabi Ayub sedikit pun tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa 'alal fuqara'i bi Isa alaihi salam, yaitu atas orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang-orang fakir, kemudian dengan kefakirannya mereka lalai kepada Allah, sehingga ketika ditanya di akhirat itu dijadikan alasan bagi mereka. Allah kemukakan Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa adalah nabi yang terfakir ya, hamba Allah yang terfakir mungkin sampai saat ini, mungkin yang paling fakir Nabi Isa ya, karena dalam riwayat, dalam kisahnya Nabi Isa hanya punya pakaian cuma 2. Bahkan Nabi Isa tidak punya rumah, tidak punya istri. Tapi Nabi Isa tidak pernah lalai sejenak pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ditakdirkan fakir, atas kefakirannya mereka lalai kepada Allah, nanti dikemukakan Nabi Isa alaihissalam. Para pemirsa TVNU yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu atas dasar hadis ini tidak ada sedikit pun celah bagi kita untuk lalai kepada Allah. Tentunya siapapun kita, apapun posisi kita, maka tidak ada alasan untuk kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita untuk terus menjadi seorang hamba Allah yang siapapun kita, tapi tidak pernah melalaikan atau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, ya, mumpung kita dalam keadaan bulan Ramadan, ya, mari yang mungkin kita sebelum Ramadan banyak lalai kepada Allah, mari di bulan Ramadan ini kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan taubatan nasuha Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik,
menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Ya. Tapi tidak semudah itu setiap orang kepengen menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang baik. Tapi kita tahu bahwasanya ada iblis yang selalu berusaha untuk menjerumuskan kita agar kita jauh dari Allah, agar kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah, agar kita menjadi golongan daripada mereka. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita terjaga daripada bujuk rayu iblis. Kata Rasulullah, fa'alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Maka atas kalian, ya, baca la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksiru bihima, perbanyak dengan keduanya. Perbanyak zikir keduanya, zikir la ilaha illallah dan juga istighfar. Karena kata Rasulullah, fa inna iblis qala, karena sungguhnya iblis pernah berkata, ahlaqtun nasa bidzunub, aku menghancurkan manusia dengan dosa, dengan lumuran dosa-dosa. Wa ahlaquni, dan mereka menghancurkanku bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat, dengan zikir la ilaha illallah dan istighfar. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan juga senantiasa untuk selalu berzikir mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Ini saja yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, agar kita, siapapun kita, untuk tidak pernah lalai kepada Allah, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk saya khususnya dan juga untuk kita semua pada umumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.